Selamat siang Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini, tentunya guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Apa kabar? Yang pasti saya selalu dan tetap semangat ya. Baik, hari ini saya sedang berada dengan Ibu Indah Sri Wahyuningsi MPD selaku Kepala SMK Negeri 20 Jakarta. Beliau sudah cukup banyak pengalaman berkaitan dengan pengambilan keputusan-keputusan. Nah, hari ini saya akan mewawancarai beliau. Kita akan saksikan wawancaranya. Selamat siang Ibu Indah. Selamat siang Pak Mai. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya hadir saat ini ingin mewawancarai Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, Ibu. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Dilema etika merupakan suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar, tetapi bertentangan, seperti itu, Bu. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan benar atau salah. Nah, ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kemudian kebenaran, keadilan, peraturan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Nah, Ibu mungkin Ibu sudah cukup lama menjadi pimpinan juga, dan sekarang sudah menjadi pimpinan di dua sekolah ini, Bu. Ya, tentunya akan banyak sekali kasus-kasus yang mungkin berkaitan dengan dilema etika, Ibu ya. Jadi hari ini saya akan mewawancara Ibu. Saya akan mencari informasi berkaitan dengan keputusan-keputusan Ibu yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, Ibu. Ya. Mungkin sebelum saya mengajukan pertanyaan, Ibu mungkin boleh menyapa Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia mungkin. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara. Salam hebat, salam semangat, dan luar biasa. Baik ya, terima kasih Bu Indah. Yang pertama Ibu, saya mau bertanya tentang ini, Bu. Bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika, atau mungkin ada juga kasus yang merupakan bujukan moral seperti itu. Mungkin Ibu pernah mengalami atau memutuskan memberikan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus seperti itu, Ibu. Terkait dengan kasus dilema etika ya Pak, ada ya, Bu. Dasar saya mengambil sebuah keputusan kalau saya dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang mungkin dianggapnya sebagai benar. Dasar pertama saya adalah kasus itu ada di kasus apa, jadi tipe atau jenis kasusnya itu ya Pak ya. Artinya kasus permasalahannya itu. Tentu saja dasar saya yang pertama adalah peraturan gitu ya. Peraturan, baik itu peraturan dari pusat maupun peraturan dari Pemda DKI Jakarta. Yang berikutnya adalah tentu saja SOP yang sudah kita bangun di pihak internal kita di satuan pendidikan gitu. Kemudian tingkat kasus itu gitu. Ini berpihak kepada siapa nih gitu ya. Saya adalah karena pelayanan kita adalah kepada siswa, tentu saja saya berpihak kepada siswa. Jadi pelayanan yang terutama adalah pelayanan kepada siswa, karena memang sasaran kita, target kita kan layanan kita kepada siswa, walaupun ada stakeholder yang lain, tapi yang kita utamakan, yang kita hadapi sehari-hari kepada siswa. Jadi tak kala saya menghadapi dilema etika atau bukan moral, saya pastinya satu yang pertama adalah aturan. Ya. Ini melanggar aturan atau tidak, gitu. Baik itu aturan dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Kemudian SOP atau standar operasional yang sudah kita tentukan dari pihak internal kita, satuan pendidikan kita.
apakah ini melanggar SOP atau tidak, karena ini adalah SOP adalah aturan yang dibuat oleh satuan pendidikan yang menjadi komitmen bersama gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua, besar kecilnya resiko gitu, apakah ini akan beresiko, terutama resiko kepada satuan pendidikan kita, terlebih yang terkait dengan siswa, besarnya kepada satuan pendidikan. Jadi kala itulah dasar-dasar saya untuk memutuskan, oh ini loh yang saya ambil seperti itu. Yang terpenting adalah bahwa keputusan yang saya ambil adalah berpihak kepada peserta didik dan nama baik serta apa ya Pak, yang lebih kepentingan. Ya, jadi kalau saya bisa simpulkan, Ibu menganalisis kasus seperti itu. Jadi prinsip yang mendasar dari sini adalah mungkin Ibu lebih ke berpikir berbasis peraturan ya Bu ya. Jadi peraturan dulu, kemudian karena itu kan pedoman ya, dasar kita untuk payung hukum kita untuk melakukan sesuatu. Betul, gitu. Ya. Jadi ketika Ibu menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan pada situasi dilematika seperti itu, Ibu lebih ke lihat, berpikir harus berbasis kepada aturan yang ada Bu ya, dan melihat resiko yang terjadi seperti itu. Baik, ya. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, pertanyaan kedua ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini atau di sekolah yang satu juga, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Ini sama-sama benar ini Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah itu tadi, selain Ibu tadi lihat aturan, kemudian lihat resikonya gitu ya. Nah mungkin ada lagi Bu ya, kebermanfaatan. Kebermanfaatan. Ya. Jadi sasaran kebermanfaatannya dalam pelayanan itu mana yang lebih esensial dan lebih besar gitu. Jadi kalau memang kebermanfaatan baik itu untuk peserta didik maupun satuan pendidikan lebih besar, maka tentu saja yang saya ambil itu. Gitu. Ya, baik ya Bu. Ya, makasih Bu. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika menghadapi kasus seperti itu Bu? Apakah mungkin ada prosedurnya atau langkah-langkah? Langkah pertama pastinya saya analisis ya Pak ya. Karena kenapa ada kasus atau perbedaan, walaupun itu memang semuanya baik ya, semuanya baik ya. Kemudian tentu saja setelah saya kaji, tentu saya akan musyawarahkan dengan tim. Artinya dari bottom apa nih yang terbaik untuk satuan pendidikan kita. Jadi kalau bottom off gitu ya, dari bawah, kemudian kita kaji mana ini yang esensial dan kebermanfaatnya untuk satuan pendidikan untuk meningkatkan pelayanan kita. Nah dari situ baru saya mengambil keputusan gitu. Jadi saya kaji dulu isi dari makna dari permasalahan itu tadi. Kemudian saya minta masukan-masukan dari bawah, kemudian kita kaji bersama tim manajemen, baru kita mengambil keputusan. Berharap keputusan saya itu pasti sebuah resiko keputusan ada yang merasa dikecewakan. Itu manusia kalau menurut saya, karena ada sebuah kepentingan ya. Jadi yang terpenting adalah saya berpihak kepada pelayanan, baik itu pelayanan kepada siswa terutama, kemudian kepada internal guru dan karyawan maupun stakeholder yang lain. Iya Bu ya, terima kasih ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika seperti itu? Kalau kita efektifnya adalah yang saya ambil pada saat saya mengambilnya. Itu adalah esensial dari permasalahan yang ada. Ini berpihak kepada siapa gitu. Jadi esensialnya lebih esensial yang mana, walaupun kedua-duanya benar gitu ya. Jadi baik untuk kemajuan satuan pendidikan, ini untuk kemajuan satuan pendidikan, untuk kemajuan siswa, untuk pengembangan diri seseorang. Nah itu lebih esensial yang mana? Kira-kira
Kalau kita bilang nominal atau persentase yang bisa berefek kepada satuan pendidikan gimana, itu yang terutama saya akan utamakan. Iya Bu. Tadi Ibu katakan bahwa ketika Ibu mengambil satu keputusannya itu pasti diutamakan untuk kepentingan peserta didik, seperti itu ya Bu ya. Kemudian apakah ada hal-hal atau tantangan ya dalam pengambilan keputusan seperti itu Bu? Karena pasti ketika Ibu ambil keputusan seperti yang Ibu tadi katakan bahwa pasti keputusan Ibu itu mungkin tidak semua akan menerima, pasti ada ini juga ada kelompok yang mungkin menolak, kemudian ada yang terima juga, tapi keputusan Ibu itu sudah berdasarkan mungkin analisa, kemudian dilihat lagi, kembali lagi kepada aturan, kemudian risikonya bagaimana, lalu Ibu ambil keputusan. Pastinya ada yang mungkin ada dampaknya Bu. Nah mungkin ada Bu hal-hal lain mungkin ya yang menjadi tantangan buat Ibu seperti itu. Saya ada dasar untuk supaya tidak terjadi seperti itu Pak Mike. Saya menggunakan K3 ya. Jadi apapun kita komunikasikan, kemudian kita koordinasikan dan kita kolaborasikan kepada seluruh stakeholder yang ada, baik itu Bapak Ibu guru, karyawan maupun siswa, sehingga mungkin perbedaan kesalahpahaman itu lebih kecil tak kalah kita saling mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan. Kalau tak kalah mungkin ada ya sedikit-sedikit kecil ada pemahaman yang berbeda, saya rasa itu tantangan ya bagi kita ya. Nah itu barangkali mungkin mencari sebuah formulasi komunikasi yang bisa memahamkan kepada seluruh yang ada di sekolah ini untuk paham akan keputusan yang kita ambil. Jadi dengan K3 ini yang sudah kita lakukan selama ini tidak menjadi sebuah permasalahan, karena kadang-kadang perbedaan itu hanya masalah persepsi, masalah persepsi. Sehingga tak kalah kita luruskan persepsi itu, ternyata teman-teman di sini, teman-teman di satuan pendidikan ini sudah bisa paham. Juga demikian juga dengan orang tua siswa gitu. Kadang-kadang ada miss sedikit tentang informasi dari sekolah. Nah ini dengan K3 ini sepertinya lebih efektif ya, kita saling berkolaborasi dengan siapapun, kemudian mengkomunikasikan semua yang ada di sekolah, baik itu kegiatan, hal-hal yang lain, sehingga lebih clear gitu, lebih mereka lebih cepat memahami. Iya Bu, terima kasih Bu Linda. Lalu ketika Ibu menghadapi kasus-kasus seperti itu, nah apa Ibu langsung memutuskan di saat itu juga, atau mungkin Ibu punya jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu Bu? Kalau saya rasa saya nggak pernah menunda ya kasus itu, artinya karena itu nanti bisa berkepanjangan dan menimbulkan ya. Pada saat kita menghadapi seperti saat itu juga paling kita kaji sebentar, kemudian untuk kita bisa mengambil keputusan terbaik. Tetapi pada saat saya harus memutuskan saat itu juga, karena dia berdampak itu, saat itu juga tentu saja dengan analisa itu tadi, analisa saya apakah dampaknya nanti sangat berat bagi satuan pendidikan, bagi siswa, atau bagi siapa saja di sini. Nah itu langkah saya pertama itu. Kemudian saat itu juga kalau memang itu harus diputuskan saat itu juga, karena terkait mungkin dampaknya nanti saat itu saya putuskan. Tapi dengan analisa tadi itu saya analisa gitu. Ya baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, selain tadi ketika Ibu ada kasus kemudian dianalisis, lalu selanjutnya dibicarakan dengan tim manajemen, nah mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus tersebut, selain mungkin manajemen tadi ya?
Saya rasa selain tim yang solid ya Pak, kita bangun tim yang solid, cuman itu sederhana aja tadi K3. Jadi semua itu harus kita komunikasikan supaya tidak terjadi miss apabila ada hal-hal yang baru, kebijakan yang baru, aturan yang baru, program yang baru. Karena setiap ada program baru pasti ada ya bukan gejolak ya, ada yang sedikit mungkin pemahamannya berbeda gitu ya, kalau saya berkata pemahamannya berbeda. Nah ini dengan K3 ini saya rasa sederhana, tapi setiap kegiatan itu ada K3, kemudian ada evaluasi, dan ini menjadi clear buat saya. Jadi setiap apapun kita komunikasikan. Kemudian orang itu kadang-kadang miss karena kurang komunikasi kan. Iya, betul. Jadi komunikasi ini yang penting, kemudian kita koordinasikan dengan tim yang lain, kemudian kita berkolaborasi. Nah, Ibu, ini pertanyaan yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan selama ini gitu, berkaitan dengan dilema etika? Apa ya Pak? Kalau pembelajaran yang penting adalah sebuah satu kata adalah bijak. Bijak ya. Adil dan bijak di dalam mengambil keputusan. Yang berorientasi, konsepnya adalah berorientasi kepada pelayanan gitu. Jadi bukan tidak ada apa ya Pak namanya, muatan kepentingan kalau saya gitu. Tidak ada muatan kepentingan apalagi kepentingan pribadi. Satu arah adalah kepentingan untuk pelayanan pendidikan di satuan pendidikan. Bagaimana sekolah bisa berprestasi, bagaimana siswa-siswanya antusias, bagaimana environment atau lingkungan sekolah yang aman nyaman bagi seluruh yang ada di sekolah, seperti itu. Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil ya itu tadi adanya tim yang solid, kemudian adanya satu keputusan yang bijak yang berorientasi kepada pelayanan. Baik Ibu, luar biasa. Jadi saya dapat banyak ilmu ini Bu, bagaimana cara mengambil keputusan ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu Bu ya. Karena memang di sini juga saya pernah melihat dan merasakan ada kasus-kasus gitu ya Bu ya. Misalnya pasti. Tentang kenaikan kelas juga itu kan kadang-kadang juga debat ya Bu ya di situ ya. Ada siswa yang karakternya bagus tapi nilainya jelek gitu. Kemudian ada juga yang dia prestasi lomba di mana-mana tapi kelasnya ditinggal. Akhirnya ini anak harus naik kelas atau enggak, sebenarnya itu juga kasus pentingnya kepekaan kita di dalam menganalisis suatu siswa atau guru, karena semua orang punya karakter masing-masing gitu ya. Dan saya rasa saya melihat setiap individu itu pasti punya keunikan yang merupakan kelebihan. Kekurangan itu bisa kelebihan juga bagi orang lain. Sehingga saya selalu mengatakan kepada Bapak Ibu, kepada guru yang ada di sekolah, tugas kita adalah disiplin umat ya Tuhan untuk bisa memiliki kemandirian hidup. Karena pendidikan itu adalah eskalator dari tangga ke tangga. Untuk apa? Bukan sekedar pintar. Kalau transformasi kepintaran anak bisa lewat media apapun, tapi bagaimana dia nanti bisa berdiri mandiri untuk bisa hidup mandiri. Kalau saya seperti itu, sehingga setiap ada sebuah permasalahan kita bisa ambil benang merahnya, bisa kita ambil positifnya, bisa kita ambil di sisi negatif gitu. Kalau saya, karena tugas kita adalah untuk meluruskan itu tadi, permasalahan itu tadi, sehingga itu tadi satu kata bijak,
Kalau bijak itu berarti kita sudah ngikutin aturan, Iya, gitu kan? iya, Kemudian berorientasi pada klien. iya. Aduh, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak atas Sama-sama. pengalaman-pengalaman ya. Jadi saya Sharing aja banyak, ya. iya Bu. Saya jadi Ya, sharing. jadi kalau misalkan saya hadapi kasus-kasus seperti itu, saya bisa mengambil keputusan setidaknya seperti Ibu gitu ya. Jadi terima kasih banyak Ibu untuk waktunya juga. Sama-sama, Kemudian Pak. sudah berbagi buat saya dan juga buat teman-teman guru di seluruh Indonesia. Sahabat pendidikan Iya. Nusantara ya. Iya Bu. Boleh Bu terakhir mungkin 1-2 kata buat teman-teman di Guru Penggerak, karena ini nanti akan diupload ke platform Merdeka Mengajar Bu, sebagai bukti karya kita juga. Jadi boleh Ibu sampaikan sesuatu buat teman-teman semua. Jadi yang menonton video ini bisa belajar juga bagaimana cara mengambil keputusan ketika menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Baik, halo sahabat Guru Penggerak yang luar biasa. Kita tidak terlepas dari sebuah permasalahan di setiap tugas-tugas kita, gitu ya. Tapi yang terpenting adalah sahabat, pada saat kita memutuskan suatu permasalahan, yang pertama adalah kita tidak boleh keluar dari payung hukum atau peraturan yang ada. Yang kedua adalah dampak ya, besar kecilnya dampak dari permasalahan itu. Kemudian tentu saja SOP yang sudah dibangun di masing-masing satuan pendidikan. Dan satu kata adalah kita harus solid dalam satu tim manajemen dengan berkonsep kepada pelayanan kepada peserta didik dan stakeholder kita. Saya rasa itu sharing dari saya ya. Semoga teman-teman yang hebat ini mempunyai juga trik dan tips bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang bijak gitu ya. Yang bijak artinya tidak ada yang dirugikan, tetapi adanya adalah peningkatan untuk pelayanan pendidikan. Tetap semangat sahabat Guru Penggerak, sukses untuk semua. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas semuanya sharing dan juga waktunya. Sama-sama Pak Baik, Mek. ya. Sukses Pak Mek. Ya Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Dr. Randa Indah Sri Wahyuningsi selaku Kepala SMK Negeri 20 Jakarta dan juga PLT di SMK Negeri 20 Jakarta. Kiranya menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat siang. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Mek.